Baik, perkenalkan nama saya Tasya Elizabeth dengan NIM 202031232 dari Teknik Informatika F. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas komunikasi data, yaitu transmisi nirkabel atau transmisi tanpa kabel. Nah, sebelum lebih lanjut, yang pertama kali yang mau saya bahas adalah pengertian dari transmisi nirkabel. Nah, media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Nah, media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan juga gelombang inframerah. Nah, pembahasan yang akan dibahas yang pertama adalah gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, dan yang ketiga adalah transmisi infrared. Nah, masuk ke gelombang radio. Landasan teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika ajang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki rentan frekuensi sekitar 0,1 MHz hingga 1000 GHz dan rentang panjang gelombang sekitar 0,3 M hingga 600 M. Nah, gelombang radio digunakan dalam sistem kendali jarak jauh yang ada dalam mobil ataupun pesawat mainan. Nah, ketika gelombang radio dikirim melalui kabel, selanjutnya dipancarkan oleh antena. Nah, osilasi dari ajang listrik dan magnetik tersebut dinyatakan di dalam bentuk aliran bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Nah, hal tersebut yang membuat gelombang radio dan antena memiliki hubungan satu sama lain. Nah, antena sangat berhubungan erat dengan gelombang radio, maka akan dibahas tentang antena. Nah, antena di sini adalah konduktor elektrik yang berfungsi memancarkan ataupun mengumpulkan energi elektromagnetik. Nah, antena ini terbagi dua, antena transmisi dan antena penerima. Di sini saya buat mengubah sinyal dan memancarkan energi. Nah, maksudnya adalah antena transmisi ini berfungsi mengubah sinyal dengan frekuensi radio dari transmitter menjadi elektromagnetik dan memancarkan energi tersebut ke area sekitarnya atau atmosfer air. Nah, di antena penerima menerima energi dan meneruskannya ke penerima. Nah, maksudnya adalah menerima energi elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal dengan frekuensi radio, lalu meneruskannya ke penerima. Yang berikutnya ada pola radiasi dan antena isotropik. Pola radiasi antena pada plot 13 dimensi, distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena atau plot 3 dimensi, tingkat penerima sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Sebuah antena yang meradiasikan sinyalnya sama besar ke segala arah disebut sebagai antena isotropis dan memiliki pola radiasi berbentuk bola 360 derajat. Berfungsi sebagai referensi rekayasa untuk pengukuran gain antena. Yang berikutnya ada gelombang mikroterestrial. Nah, ini gelombang mikroterestrial yang akan dibahas dengan gelombang mikrosatelit. Itu adalah bagian dari gelombang mikro. Ciri fisikal pada gelombang mikroterestrial ini memiliki media tanpa wire dengan julat frekuensi 2 GHz sampai 40 GHz. Nah, antenanya berbentuk cakra parabola berdiameter 10 kaki dan memiliki pengulang yang digunakan untuk meliputi kawasan luas. Nah, transmisi data yang dimiliki tidak mengikut lenturan permukaan bumi ataupun garis pandangan. Nah, kelebihan dari gelombang ini adalah lebih cepat, cost efektif, dan mudah digunakan. Nah, kekurangannya dari gelombang ini adalah lemah jika digunakan pada saat hujan. Gelombang mikroterestrial ini digunakan untuk telekomunikasi jarak jauh sebagai alternatif dari kabel koaksial dan serat optik. Nah, memerlukan sedikit repeater dan memerlukan transmisi garis
pandang. Yang berikutnya adalah gelombang mikrosatelit. Nah, pada teknik ini menggunakan satelit komunikasi yang berada di ruang angkasa sebagai relaynya, dan tiap stasiun di bumi menggunakan antena parabola untuk berkomunikasi dengan satelit. Nah, yang pertama ini, satelit berfungsi mentransmisikan kembali sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh stasiun yang berbeda. Nah, di sini apabila stasiun yang dituju letaknya berlawanan dengan letak satelit yang digunakan sebagai relay, maka satelit tersebut akan memancarkan sinyal ke satelit lainnya yang letaknya tidak berlawanan dengan stasiun tujuan. Nah, maka di sini yang kedua ada jarak yang ditempuh oleh suatu sinyal yang ditransmisikan dari bumi atau station transmitter menuju satelit dan kembali lagi menuju bumi atau satelit receiver sangat jauh. Nah, maka di sini terdapat propagational delay yang berkisar antara 0,5 hingga 5 detik. Nah, gelombang mikro ini beroperasi pada frekuensi antara 11 sampai dengan 14 GHz dengan bandwidth antara 1 sampai 10 Mbps. Nah, satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Maka di sini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi ataupun ground station. Nah, satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi atau uplink amplifier dan mengulang sinyal-sinyal lalu mentransmisikannya ke frekuensi lain atau downlink. Nah, sebuah satelit pengorbit tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatannya adalah transponder. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah transmisi inframerah. Yang pertama di sini adalah komunikasi inframerah dilakukan dengan menggunakan dioda inframerah sebagai pemancar dan modul penerima inframerah sebagai penerimanya. Nah, di sini untuk jarak yang cukup jauh, kurang lebih 3 atau sampai 5 meter itu, pemancaran data inframerah harus dimodulasikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan data akibat noise. Nah, yang kedua di sini adalah frekuensi carrier sekitar 30 kHz sampai dengan 40 kHz. Nah, inframerah yang dipancarkan melalui udara ini paling efektif jika digunakannya sinyal carrier yang menggunakan frekuensi 30 kHz sampai dengan 40 kHz. Nah, sinyal yang dipancarkan oleh pengirim akan diterima oleh si penerima infrared dan kemudian dikodekan sebagai sebuah paket data biner. Maka proses modulasi dilakukan dengan mengubah kondisi logika 0 dan 1 menjadi kondisi yang ada dan tidak ada sinyal carrier inframerah yang berkisar antara 30 kHz sampai 40 kHz. Nah, pada transmisi inframerah terdapat dua teknologi yang sangat penting, yaitu space yang dinyatakan tidak ada sinyal carrier dan pulse yang menyatakan ada sinyal carrier. Nah, yang terakhir di sini tidak dapat menembus dinding karena penggunaan transmisi inframerah ini hanya pada TV, remote control, dan IRD port. Nah, sekian dari saya tentang presentasi transmisi nirkabel. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.